strategis, kemudian publikasi dan artikel, teknologi riset untuk reservasi, komunikasi data, dan terminal emulation. Ada banyak sekali penghargaan dan publikasi artikel yang telah Bapak dapatkan, namun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, nanti saya share isinya. Dan itu tadi beberapa CV dari beliau. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Jaja Sarjana SPMM untuk memaparkan. Halo. Halo Pak. Iya. Halo ya Pak. Silahkan. Baik. Terima kasih Bu Nengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah standby dari jam 6 tadi, bahkan tadi pagi sudah coba untuk latihan, tapi ternyata bisa dilakukan jam 6. Hanya biasanya apakah kita akan memulai sesuai dengan filosofis tepat waktu 19.30 atau kita mulai awal dari sekarang? Karena bukan apa-apa kalau misalnya kita mulai dari sekarang, ini saya lihat baru beberapa saja yang ikut. Nanti mungkin kelihatannya ada 31 ya. Nanti yang lain belum ikut. Atau saya ikuti dari Pak Baharudin dan juga Bu Nengsi, apakah kita mau mulai sekarang atau bagaimana? Kalau misalnya sekarang, berarti saya nanti minta izin pada saat azan kita stop. Gimana Bapak Ibu? Ya, disilakan Pak. Langsung dimulai aja sekarang Pak. Oke, baik. Baik Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan screen saya ya. Ini sudah terlihat Bu Bapak ya. Ya, jadi judulnya adalah pembelajaran sinkron dan asinkron ya. Ini merupakan judul di mana juga saya pada saat terakhir adalah disertasi saya tentang e-learning. Nah Ibu Bapak, judul pembelajaran sinkron dan asinkron abad 21 ini menyambut revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Intinya kita sama-sama belajar, bersama-sama menciptakan masa depan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Baharudin ngobrol ya, bahwa saya siap nanti kalau misalnya kita bikin semacam kurikulum atau silabus agar ultra cerdas ini bisa kita manfaatkan sebagai bagian untuk mencerdaskan ultra ya. Bahkan saya melihat bahwa ultra cerdas ini juga bisa mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita saling belajar ya. Saya di sini Jaja Ahmad Sarjana ya, nggak usah lihat gelarnya, tapi lihatlah nama saya Sarjana. Saya sarjana sejak lahir, itu bukan gelar ya. Kenapa? Bahwa nama ini adalah sebuah doa. Jadi ibu saya pada saat itu sedang ujian sarjana dan sedang hamil besar, hampir melahirkan. Sehingga profesornya mengatakan bahwa ini yang ikut ujian 2 orang, jadi yang lulus 2 orang. Jadi nama saya dinamakan Jaja Ahmad Sarjana. Itu belum selesai Bu Bapak, saya pertama kali bekerja di Merpati Nusantara Airlines, jadi saya sudah berapa kali ke ibu kota Sultra, ya pada saat tahun 90-an, saya pasang tadi kan diceritakan di CV saya memasang VSAT adalah sarana antena satelit zaman itu sudah ada untuk menghubungkan komunikasi data. Jadi pertama kali saat itu saya sudah bermain-main dengan teknologi tersebut ya. Di Merpati Nusantara. Saya hampir tiap minggu berangkat dari Bandung keliling seluruh Indonesia, Barat, Timur, Tengah ya. Nah inilah sehingga bahwa membuat saya bekerja di berbagai perusahaan, mulai dari Merpati, kemudian juga ikut saat itu terlibat pertama kali awal-awal di Institut Teknologi Telkom atau SF Telkom dan sekarang jadi Telkom University, jadi itu yang teknis ya. Teknologi, kemudian saya bekerja di perusahaan Amerika, ya, kemudian bekerja di M-Web,
katanya Bapak Baharudin punya kantor juga di gedung cyber. Saya bekerja di sana dan akhirnya bekerja di beberapa perusahaan operator telekomunikasi, dan terakhir saya bekerja di DataQuest. Nanti saya akan perlihatkan apa itu DataQuest karena kita juga mengembangkan aplikasi untuk pembelajaran sinkron dan asinkron. Jadi saya itu S1 saya informatika, S2 manajemen, S3 pendidikan, jadi aspeknya lumayan. Nah, saya juga pendiri dari co-founder Pojok Pendidikan, sebuah organisasi yang memang khusus untuk memberikan pendampingan untuk guru-guru. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa klik ya di Pojok Pendidikan di Facebook ini. Ya. Nanti Ibu Bapak bisa lihat kegiatan kita, sharing ilmu kita dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang ingin menghubungi saya melalui email, silahkan ya melalui email diajas@gmail.com. Ini adalah perkenalan diri saya. Jadi memang cukup lengkap baik dari pekerjaan ya, kemudian juga dari pendidikan. Kenapa saya jadi guru, jadi dosen pendidik? Ini alasannya. Ya, karena alasannya adalah Ibu Bapak, ayah saya seorang guru SMK, hidup guru SMK. Jadi tahun 64 saya lahir, tahun 65 saat kondisi negara kita dalam keadaan kurang baik ya, terjadi perpecahan hampir ya. Kemudian kami pindah ke Bogor dan kami tinggal. Jadi saya nggak akan cerita tentang teknologi dulu. Saya ingin menciptakan suatu kondisi roh pendidikan itu sangat penting ya, sehingga merubah seseorang. Dan akhirnya Maaf Pak Jaji, ini slide-nya tidak bergeser. Ini tampilan di sini hanya pembelajaran sinkron dan asinkron. Baru judul juga di sini. belum Pak. Oh iya, baik. Baik. Saat ini sambil kita juga menunggu sampai ya, karena saya ingin menggambarkan kenapa bahwa kita itu sebagai guru pendidik harus bangga. Jadi pada saat itu ayah saya sebagai pendidik ya, tahun 65 saya di kelas tinggal ya. Jadi terus terang kami kekurangan saat itu ya. Tapi berbahagia dengan segala kekurangannya sampai saya tinggal di kelas sekolah saat itu, dan ayah saya menjadi kepala sekolah di STM 1 Bogor saat itu, dan akhirnya pindah ke Bandung. Singkat cerita saya bekerja seperti tadi. Kemudian ternyata saya tahun 2001 ya naik haji, bertemu dengan salah seorang mahasiswa ya, alumni SMK. Dia cerita singkatnya, ternyata dia bilang SMK 1 lah tempat dia belajar saat itu di Bogor. Nah, kemudian dia katakan bahwa gurunya ayah saya. Dan dia katakan dia saat itu diberikan uang untuk dicukur, kemudian diberikan wejangan, dan akhirnya dia menjadi seorang pengusaha. Jadi dalam bahasa Inggris tasik itu berbalik pikir atau kembali ke asalnya menjadi orang baik, menjadi pengusaha, dan saat itu anggota DPR. Dan saat itu pun saya katakan dalam diri saya ingin seperti ayah saya jadi pendidik. Dan 2009 alhamdulillah, jadi perlu waktu 8 tahun saya meneruskan S3 di UPI. Itu cerita saya. Oke. Ya, kenapa saya harus ceritakan bahwa menjadi pendidik itu adalah karir yang tidak pernah berakhir. Jadi ceritanya ayah saya itu 83 tahun, saat ini masih menyetir mobil sendiri ke Tasik, Jakarta Bandung, itu jaraknya, sehat, tidak pikun, ya. Kemudian di rumah masih bikin alat-alat untuk saya, ya, masih jadi saat ini, ya, beliau juga pernah jadi pengawas dan aktif di masjid, bikin. Mari saat ini sekarang masih menjadi seseorang yang mengawasi pembangunan masjid ya. Nah sekarang mengapa sih bahwa kita harus concern sebagai pendidik? Ini tadi bahwa tadi pembukaannya begitu panjang, tapi itu tadi bahwa kita sebagai pendidik itu harus punya sesuatu yang membuat kita pengen berubah. Ini tadi perubahan teknologi. Jadi Ibu Bapak tadi bicara tentang merekam Webex segala macam. Bagaimana saya di Bandung merasakan bahwa yang menjadikan perbedaan itu bukan lokasi, tapi semangat. Saya cerita sama Pak Baharudin, saya terkagum-kagum dengan Hero, ya, asal Pintang yang dekat dengan Ibu Bapak sekalian.
Oke lah, itu kapal-kapalan segala macam. Tapi kan dia hanya kelas 5 SD. Perubahan teknologi inilah yang membuat dia belajar dari YouTube. Sampai dia juga belajar bagaimana menerjemahkan pembelajaran pesawat terbang dari, dia bilang ya, di hitam putih, dari bahasa Rusia dan Prancis diantaranya, dengan Google Translate atau apapun namanya, sehingga bisa jadi membuat dan mengemudikan pesawat. Ibu Bapak kalau lihat videonya ya, pada saat yang terakhir percobaannya, itu mulus penerbangannya. Berarti dia tahu standar bagaimana mengemudikan pesawat. Dia kurangi beratnya di kiri, di kanan, agar nggak jatuh, kan beda, nggak kayak mobil ya, atau motor. Dan saya sebagai pengemudi penerbangan, tahu betul bahwa dia sudah menggunakan kecerdasan dirinya. Nah, kita sekarang sudah merasakan kecerdasan buatan. Apa buktinya? Kalau ibu bapak misalnya bikin status di Facebook, ya, pasti ada emoticon. Kemudian kalau cari sesuatu di YouTube, pasti ada iklan-iklan yang sesuai sering kita cari. Nah, itu kenapa kita sudah merasakan bahwa kecerdasan buatan itu terjadi pada diri kita. Ya, ada iklan dari Bukalapak lah, ada iklan dari Tokopedia dan sebagainya. Kemudian Internet of Things, ya ini juga sudah kita punyai sekarang. Intinya dengan HP kita, ya ini bisa kita pakai untuk akses Webex dan sebagainya. Dan saya juga punya produk nanti yang di akhir kita akan perlihatkan produk kita, produk lokal, di mana kita bisa belajar pembelajaran sinkronus asinkronus secara bersamaan. Ya, dan itu buatan kita, pengembangan dari kita. Ya, kita akan coba nanti kalau ada waktu atau kita bikin berseri. Robotika, sekarang ada robot-robot untuk mengepel harganya hanya 2 juta. Ya, itu sudah terjadi. Banyak sekali kendaraan yang sekarang seperti kendaraannya punyanya Tesla di Jakarta sudah ada, itu sudah bisa tidak pakai supir. Ya. Hanya kesulitannya robotikanya suka bingung dengan lalu lintas Jakarta gitu ya. Kalau yang misalnya harus belok kiri pakai rifting ke kiri, ini ternyata riftingnya ke kanan, beloknya kiri. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin bukan hanya ibu-ibu, bapak juga ada. Kemudian blockchain. Blockchain itu adalah sarana untuk bagaimana kita menukar uang yang tadinya hanya bisa dilakukan oleh lembaga komunitas. Orang bisa menukarkan dalam bentuk virtual. Saya tidak akan terangkan secara jelas panjang, tapi intinya seperti kata Milton Friedman, Earth is flat. Bukan artinya bahwa dunia datar seperti kata kaum dunia datar, bukan. Tapi kita sekarang, saya bisa melakukan menjadi narasumber ini dimanapun. Tadi malam pun saya sudah melakukannya untuk dosen-dosen. Ya, sekarang untuk ibu bapak, berarti sudah sangat mudah. Bioteknologi, banyak sekali buah-buahan misalnya. Sekarang tuh yang hasil genetika yang dijual murah dari RRC, ya, itu sekarang mudah. Kemudian cloning dan sebagainya sudah ada. Nah, itu semua juga perubahan ekonomi dan geopolitik. Kenapa? Karena Indonesia itu gadis cantik, kata Ibing ya, kalau pelawak Ibing yang sudah meninggal, kita itu gadis jujur. Karena semua orang melirik kita sebagai gadis cantik yang jujur. Sehingga orang berdatangan ke Natuna cari ikan. Karena ternyata Trump dengan Amerikanya sudah mulai. Namanya kalau saya di pelajaran manajemen itu sudah decline, ya, sudah berubah, ya. Sekarang Cina yang ke atas, sombong ya, sudah buat pangkalan-pangkalan di Natuna Utara sana. Jadi beberapa negara seperti di Eropa menghadapi penolakan. Kalau ibu bapak misalnya datang ya ke Bali, sudah jarang ketemu dengan wisatawan dari Amerika ataupun dari Eropa. Sekarang wisatawan kita. Di sana juga kita bisa lihat bahwa penduduk-penduduk di Eropa itu kelahirannya sangat rendah. Repot. Tapi di sisi lain, populasi global tumbuh eksplosif, terutama di Cina, India, dan Indonesia. Jadi ini perubahan ekonomi dan geopolitiknya sudah sangat berubah, dan kita harus berhati-hati karena saya katakan, silahkan baca di blog saya, cari aja Jajah Sarjana Pendidikan saya bukunya, bahwa ini adalah terjadi perubahan-perubahan yang sangat-sangat cepat. Ya. Jadi betapa bahwa education is the last bastion of civilization. Pendidikan adalah benteng terakhir dari peradaban.
Jadi hasil sekarang itu adalah hasil peradaban ataupun pendidikan 30 tahun yang lalu. Dan terbukti bahwa kemarin saya ikut di IGI Jakarta, ketemu dengan guru-guru dari Finlandia, dan mereka sudah memakai policy, kebijakan, Tutpuri Handayani dan sebagainya dari Pak Ki Hajar Dewantara. Ini juga perubahan pola pikir. Ibu Bapak tahu kan anak-anak kita udah nggak baca koran kan? Karena mereka adalah digital native, digital ansor istilah saya. Mereka sudah tidak baca koran, baca majalah, semuanya terhubung dengan HP. Ya, dan itu terbukti dari orang pintar tadi. Ya, dia belajar bukan dari buku sekarang, tapi adalah dari YouTube. Dan inilah pada tahun 2015 PBB mengadopsi SDG. Jadi inilah Sustainable Development Group Goal yang bertujuan mengatasi ini. Jadi perubahan itu harus membawa peluang. Demikian juga ancaman. Terjadinya banjir, perubahan pola fisik ya. Seperti saya di Bandung, sekarang Bandung kok panas? Karena mungkin sudah kendaraan, kemudian pola-pola dari cuaca sudah berubah drastis. Intinya adalah imajinasi. Tadi saya katakan, kalau saya punya imajinasi itu imajinnya adalah idealisme. Jadi saya katakan mau misalnya diundang ke IGI Jaya, ke beberapa komunitas, kalau dekat sih saya pengen datang ke sekolah masing-masing. Kenapa? Karena idealisme itu membangun sebuah peluang. Nanti di sisi lain kita punya nasi. Nasi itu adalah kebutuhan kita hidup. Ya maksudnya untuk keluarga, nasi itu adalah penghidupan ya. Tapi keseimbangan ini harus ada. Imajinasi. Jadi ibu bapak jangan takut untuk belajar. Waduh gaji saya kecil. Ibu bapak, tadi saya sudah ceritakan, ayah saya pun saat itu bukan seseorang yang kaya, tapi alhamdulillah kami ya keluarga merasakan kalau misalnya ayah saya, ibu saya tidak jadi pendidik minimal, itu tidak akan seperti sekarang. Ya. Anak saya kebetulan alhamdulillah lulusan dari MBA, S2 dari ITB, kerja di Telkom. Kemudian yang kedua juga sekarang sekolah di UI. Karena itu pasti hasil dari apa yang dicapai oleh orang tua kita. Jadi orang yakinkan guru atau pendidik itu rezekinya itu langsung pada dirinya, tapi pada anak cucunya. Tenang aja. Ini imajinasi inilah kunci membentuk masa depan. Nah, hal inilah yang membuat ada pengembangan masyarakat manusia. Jadi sampai saat ini manusia telah hidup dalam 4 jenis masyarakat. Pertama kali kan kita tahu berburu, kemudian bertani, agraria, kemudian industri, dan informasi. Tapi jangan lupa ibu bapak, kita tidak makan beton, tidak makan tembok. Jadi jangan sampai sawah-sawah kita hilang. Yang saya rasakan di Jawa ini, mulai dari Bekasi, Karawang yang tadinya adalah sebagai lumbung padi sudah berubah jadi lumbung beton. Karena apa? Karena salah menyikapi dari terjadinya perubahan masyarakat 1.0, di mana itu adalah masyarakat yang berburu, kemudian masyarakat agraria di masyarakat 2.0, kemudian masyarakat 3, industrial society, ya, kemudian society 4.0, information society, ya, kemudian society 5.0 bagaimana? Karena kita telah alami ya, dari revolusi industri pertama dengan adanya listrik, kemudian revolusi industri kedua adalah industri berat dan juga kimia, kemudian industri ketiga adalah internet, komputer, industri keempat adalah adanya tadi, ada digital transformation, AI, IoT, blockchain. Ya tadi saya katakan contoh paling penting adalah itu tadi, yang dekat dengan kita adalah Hairul. Betapa sekarang kita bertanya, bagaimana dia yang tanda kutip ya menurut saya, jauh dari Bandung, jauh dari Jakarta, yang mungkin koneksi internetnya hanya pakai HP, bisa belajar soal penerbangan. Berarti memang dari sisi pendidikan pun berubah. Kita harus berpikir mengadaptasi perubahan ini. Seperti itu. Jadi betapa bahwa perubahan-perubahan ini menjadi sesuatu yang imminent, tidak bisa dicegah lagi. Hanya saja tetap kita harus berpikir seperti masyarakat Jepang. Ini kan Society 5.0 itu datangnya dari Jepang. Mereka tetap rajin bertani, tetap misalnya mereka menjaga lokal wisdom, ya, kearifan lokal dan sebagainya. Dan saya juga baru pulang dari Selandia Baru. Mohon maaf ibu bapak, di sana tidak ada yang namanya pertambangan. Alasannya apa?
mereka takut bahwa mereka akan mewariskan negara yang tidak baik secara lingkungannya. Apakah Indonesia harus ikut seperti Selandia Baru? Mungkin pertanyaan besar. Tapi kita juga harus tahu apa yang diinginkan oleh anak cucu kita di 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Apa yang kita wariskan? Seperti di Bandung sekarang, itu dirasakan bahwa air jadi susah. Dulu 6 meter sudah dapat. Sekarang rumah saya, itu yang sekarang tuh dalamnya 50 meter dan itu bersaing sama hotel dan sebagainya. Saya nggak tahu masa depan bagaimana ya, karena di sekeliling kita di Bandung sudah rumah beton ya, ataupun sudah jadi hutan beton dan sawah beton. Nah, transformasi digital ini adalah secara drastis mengubah banyak aspek masyarakat, termasuk kehidupan pribadi, administrasi publik, struktur industri dan pekerjaan. Ibu Bapak, saat ini memang mendidik pun jadi berubah. Banyak guru-guru dari daerah menjadi from zero to hero. Kenapa? Karena mereka sering melakukan present ataupun kehadiran di dunia maya. Bikin video kah, diupload ke YouTube, sering melakukan sharing ya di IG, ya kemudian sering di Sultra Cerdas. Mudah-mudahan ini juga makin sering dan konsisten. Karena dalam hal ini pengembangan data dan artificial intelligence-nya sudah banyak membuka kemungkinan baru. Ya, kemarin saya juga sudah ada tentang augmented reality. Tapi kenapa saya mulai dari sini dulu? Karena bahwa teknologi itu nomor 77 saya bilang. Tapi yang paling penting prosesnya sama people yang harus berubah. Sama orang, mindset. Saya katakan tadi ke Pak Wahrudin, saya menjadi seorang pendidik, ingin sebaik-baiknya menjadi pendidik untuk anak. Karena merasa saya tidak akan rela kalau ternyata anak-anak saya dididik dengan tidak sewajarnya atau semestinya oleh guru-guru atau pendidik atau dosen di satu tempat. Itu ada bukunya, The Law of Attraction, menyatakan bahwa itu akan menjadi sebuah lingkaran, ya, bahwa transformasi digital ini, kemajuan teknologi digital ini, bahwa kita melakukan sesuatu yang baik, yang buruk akan mudah dilihat oleh masyarakat. Ini aspeknya sudah kehidupan pribadi, administrasi publik, sekarang kan KTP segala macam, paspor sudah online, struktur industri, anak-anak sudah pengen kerja jadi YouTuber, ya, pekerjaannya. Ini memang sudah berubah. Ya, karena apa? Karena ada IoT. Jadi bahwa saya pun ada di rumah ya, IoT, Internet of Things yang namanya board, ya, Arduino, harganya udah 70 ribuan. Saya bilang kalau misalnya kamu daripada merokok ke mahasiswa, beli ini untuk tugas akhir. Ini kamu akan jadi jago nanti ke bidang pekerjaan. Jadi ini bisa terhubung ke internet, teknologi yang ditingkatkan untuk bisa merasakan data yang tepat ataupun menangkap ya, mungkin data yang sesuai. Saya bilang ke sekolah mahasiswa saya di Tasik pada saat memimpin perguruan tinggi Tasik, tadi nggak disebutkan, memang saya tidak sebutkan. Saya bilang gimana caranya kalau misalnya di sawah kekurangan air, ayah kita atau tetangga kita, teman kita bisa tahu dan kita hubungkan langsung melalui koneksi dari Arduino tersebut yang bisa kita sensornya bisa tahu di handphone. Ini akan sangat kontekstual untuk SMK ya. Jangan selalu semuanya pengen ke otomotif, tapi otomotif nggak salah karena saya pun pernah bekerja di Motorola, salah satu yang bikin alat atau ECU ya, untuk electronic control unit untuk mobil. Tapi kalau kita kontekstual ke daerah, gimana membantu orang tua kita untuk misalnya terjadi kelembaban udara, terjadi orang tua kita terbantu. Artificial intelligence juga sama. Bagaimana aspek penting ini dapat dilihat sebagai distribusi dan komoditasi kemampuan. Jadi artinya bahwa antara Bandung, Jakarta dengan Sultra, ya, keseluruhan Indonesia bahkan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang berbeda jauh. Ya. Robotika juga sama. Jadi ini juga sudah sangat banyak. Drone itu kan robotika. 200.000 sudah dapat. Ya. Mana ada zaman saya saat 20-30 tahun yang lalu. Makin murah ya. Jadi drone, kemudian robot untuk mengepel dan sebagainya. Ya. Kemudian juga distribusi teknologi finansial yang tadi saya katakan dengan blockchain. Orang-orang sekarang kalau misalnya Bapak Ibu, karena saya juga ngajar fintech untuk beberapa bank, financial teknologi, bank-bank sekarang tuh repot karena banyak sekali
organisasi yang sudah bisa mengeluarkan uang virtual. Jangan anggap bahwa yang namanya GoPay itu bukan teknologi finansial. Itu sekarang ya, yang namanya perputaran uang sudah makin banyak di GoPay dan di OVO. Ibu bapak kan udah pakai ya, karena diskonnya gede-gedean. Ini yang membuat bahwa efisiensi transaksi. Orang juga males bawa lagi uang. Sekarang pakai HP aja cukup. Gitu. Nah, ini kita lihat bahwa masyarakat 5.0 ini adalah memanfaatkan teknologi digital ya, untuk menciptakan masyarakat menjalani gaya hidupnya, mengejar kebahagiaan dalam cara mereka sendiri. Kebetulan saya ngajar pariwisata. Sekarang atau beberapa tahun lalu, Pak Arif Yahya sudah mengatakan yang namanya virtual tourism. Jadi tinggal pasang kacamata virtual reality di sini sama augmented reality kayak Pokemon Go, seolah-olah saya sudah datang ya ke tempat Bapak Ibu, ke Bali dan sebagainya. Bukan artinya nanti kita akan bahagia dengan itu saja, tapi mungkin itu jadi sama seperti blended learning, jadi blended tourism, bahwa mereka nanti bisa membayangkan dulu, ya oh ini tempatnya segala macam, nanti pas datang ke tempat Bapak Ibu, langsung sudah merasakan bahwa oh saya sudah kenal kok dengan Pak Baharudin, dengan ibu-ibu, bapak-bapak SMK 1, lokasinya di sini, jadi pura-pura sudah kenal karena saya baca itu di dalam aplikasinya. Jadi di sini masyarakat 5.0 akan menjadi masyarakat kreatif dan imajinatif. Apa kontekstual kependidikan? Ibu bapak tahu kan bahwa belum taksonomi tertinggi itu adalah kreativitas. Jadi saya pun sering mengajar bahwa kreativitas itu adalah sangat penting. Ya. Suaranya bergetar ya. Kenapa ya? Padahal di sini bagus. Ini cukup. Mungkin jiwa saya bergetar. Ya, mungkin saya deg-degan. Oke, saya pegang kalau gitu. Dan tidak bergetar. Bahwa di sini masyarakat 5.0 itu mulai tadi perubahan berburu ya. Mungkin yang namanya di sini Pitecan erectus ya, kemudian juga orang-orang di Sangiran ya, kemudian mulai Society 2.0 itu adalah bertani, Society 3.0 mulai ya ada James Watt, American Mission Work, ada transportasi melalui kereta dan industri besar-besaran, dengan Society 4.0 ditemukannya internet, maka Society 5.0 adalah masyarakat imajinasi. Yang tadi, masyarakat yang selalu merasa bahwa dia harus punya idealisme ya, dan juga punya keinginan untuk mencari nasi, ya, mencari penghidupan secara seimbang. Kenapa? Karena di sini ada perkalian antara transformasi digital, ya, yang itu menjadikan penyelesaian itu lebih mudah. Jadi, kan dengan teknologi ini better, saya nggak usah datang kan ke Sultra, cheaper, saya cukup ya berhadapan dengan laptop, ya, kemudian juga faster, lebih cepat dan larger. Nanti yang ikut di sini kan bisa ratusan orang ikut tanpa harus datang ke satu tempat. Dan ini juga hasil imajinasi dan kreativitas di mana orang-orang itu beragam. Nanti saya harapkan pertanyaan itu juga beragam. Sebentar Bapak Ibu, sebetulnya saya juga menunggu tamu ya. Saya akan perlihatkan bahwa saya sedang melakukan presentasi ini. Jadi inilah teknologi Ibu Bapak. Jadi saya tidak sampai ya, melakukan ya, men-cancel sebuah acara. Saya hanya tinggal menggunakan HP saya menginformasikan dengan imajinatif kreativitas saya bahwa saya harus menciptakan nilai. Bisa memberikan workshop ataupun seminar ini dalam waktu bersamaan dan saya tetap bahwa bisa bertemu dengan orang lain di bidang lain. Ya. Saya mohon izin dulu untuk menginformasikan saya sedang video conference. Bentar ya Bapak Ibu ya.
mohon izin dulu. 10 detik lagi. Baik, kita teruskan. Jadi kita bisa menciptakan nilai. Jadi saya di sini bisa mengerjakan banyak hal karena menggunakan tools-tools yang ada. Itulah kreativitas sesuai dengan Bloom taksonomi tertinggi. Jadi saya selalu hubungkan dengan pendidikan. Nah, disinilah perubahan terjadi. Bahwa tujuannya adalah untuk membawa sebuah masyarakat di mana setiap orang dapat menciptakan nilai kapan saja, di mana saja, dalam keamanan dan harmoni dengan alam, dan bebas dari berbagai kendala yang saat ini ada. Terus terang Ibu Bapak, kalau misalnya pengen belajar, dapat sertifikasi ya dari Coursera, dari berbagai tempat, itu gratis, asal tidak minta sertifikat. Jadi ikut aja pembelajaran, itu gratis sambil banyak ya. Nanti termasuk saya juga nanti kalau mau buka kelas, saya akan perlihatkan bahwa Society 4.0 itu berubah ke Society 5.0 karena apa? Tadinya berpikir tentang sesuatu hal yang berarti revolution from focus on efficiency, jadi ke efisiensi. Kali kalau sekarang itu adalah kepada value creation. Bagaimana yang namanya Panji petualang, Ibu Bapak. Sama juga. Ini sebuah contoh. Kadang-kadang kita merasa tersindir ya. Orang-orang sukses sekarang banyak yang sekolahnya nggak begitu bagus. Panji itu kalau nggak salah hanya kelas 2 SMP. Tapi gara-gara ular garaganya itu, karena dia mencintai dari kecil itu terhadap alam dan juga harping itu binatang melata, dia menjadi seseorang yang kaya dari situ. Followernya di YouTube sudah jutaan, yang kalau misalnya 1 juta aja gajinya udah 30 juta per bulan. Kalau sudah 9 juta itu udah wah. Seperti Atta Halilintar itu udah puluhan juta itu gajinya katanya hampir miliaran per bulan. Karena apa? Karena sekarang itu adalah value creation. Kemudian yang tadinya harus seragam, ya seragam kan UN dan sebagainya, bukan UN harus dihilangkan. Tapi ternyata keberagaman itu, konten-konten bahasa Sunda, coba Ibu Bapak lihat ya, konten bahasa Jawa, bahkan juga konten bahasa Papua dan bahasa berbahasa maksudnya, Makassar, Bugis, itu laku. Karena itu dianggap sesuatu yang sangat-sangat berharga. 746 bahasanya harus kita jaga, karena itulah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya selalu mencontohkan Jepang hampir mengalahkan Amerika, karena banyak dari para tentaranya itu sekolah di Harvard, di MIT, di Amerika. Berarti kalau bikin sandi rahasia, gampang. Pasti nggak jauh-jauh beda lah dari bahasa Inggris. Nah, akhirnya setelah hampir kalah itu mereka kan merekrut orang Navajo. Ya, kan kemarin juga si Columbus sudah dianggap bukan penemu Amerika, karena dia mengatakan bangsa yang hidup itu adalah Indian. Bangsa India, berarti salah, dia bodoh. Ya, ternyata itu dari kaum sebelumnya yang diakui juga adalah dari Arab ataupun Islam. Ini juga berhubungan dengan bagaimana soal kerentanan. Ya, kerentanan. Lalu di Society 4.0 itu dari rasa cemas, kebebasan dari rasa cemas. Tapi kalau yang sekarang itu adalah daya tahan. Orang-orang seperti kata ahli genetika, bahwa orang-orang yang bisa bertahan, beradaptasilah yang akan berhasil di dunia ini. Bukan dinosaurus, ternyata dinosaurus nggak ada sekarang kan. Dan kita pun sama. Bukan hanya orang-orang pintar, tapi orang-orang yang cerdas beradaptasi. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita melihat impact terhadap lingkungan. Kalau dulu, ya, itu adalah berhubungan dengan bagaimana kita melihat konsen lingkungan. Sekarang kan terasa ya, air yang berkurang, tadi katakan di rumah saya yang makin dalam, bikin sumur, di Jakarta juga mulai asin, ya, di beberapa daerah, kemudian juga di Jogja juga mulai. Sekarang adalah kita harus harmoni ya, dengan lingkungan. Jadi masyarakat 5.0 itu harus harmoni. Jadi jangan sampai melupakan untuk kita mewariskan tanah air beserta isinya kepada anak cucu. Nah, inikah bahwa bagaimana masyarakat 5.0 untuk Sustainable Development Goals ini, tujuan pembangunan berkelanjutan, ini untuk menyelesaikan masalah sosial selaras dengan alam. Saya sekali lagi belum ke arah pembelajarannya karena Ibu Bapak harus mengerti bahwa
pendidikan adalah hidup itu sendiri. Itu kata John Dewey. Jadi pendidikan bukan untuk pendidikan. Saya kadang-kadang suka bertanya, ini mungkin ada bapak-bapak dari Kemendikbud, kenapa sih kita kalau bikin kurikulum nggak pernah tanya ke siswa, nggak pernah diajak diskusi, padahal mereka kan pemangku kepentingan pendidikan. Kenapa nggak pernah tanya kepada masyarakat pemangku kepentingan orang tuanya? Mereka lah yang membiayai pendidikan. Saya belajar tentang bagaimana ekonomi pendidikan, bagaimana pembiayaan pendidikan. Kenapa nggak pernah tanya ke mereka? Ya. Ini agar kita bisa melihat masyarakat 5.0 dari kota, daerah, energi, pencegahan bencana, kesehatan, pertanian dan pangan, logistik. Ya. Sekarang ya, banyak sekali toko-toko tutup karena semua dijual langsung online. Manufaktur dan jasa, terus keuangan, pelayanan pendidikan termasuk publik termasuk pendidikan. Ini gaya hidupnya. Jadi berubah bentuk organisasi dan work style-nya berubah. Kalau dulu saya kan pegawai tetap dari jam 9 sampai jam 5, sekarang sudah berubah. Jadi masyarakat ini menjadi mau bapak-bapak bekerja di Ultrasana seluruh kalau saya tidak menjelaskan secara detail kota-kotanya, itu sama dengan di Bandung. Kalau saya sudah datang kemarin ke Palopo, kemudian juga ke Papua, rasanya masyarakat kebanyakan remaja ya, yang sekolah di SMA nggak jauh beda dengan yang sekolah SMA 3, SMA 5 di Bandung. Kenapa? Karena itu teknologi. Di sinilah masyarakat United mengejar gaya hidup untuk menciptakan nilai dengan imajinasi dan kreativitasnya. Masing-masing daerah sudah bisa memunculkan bagaimana bahwa daerahnya masing-masing itu perlu untuk dikunjungi. Apakah Raja Ampat lah, ada misalnya di beberapa kota yang mungkin dimunculkan. Termasuk di sini di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil itu pariwisata itu menjadi acuan, menjadi unggulan karena merasa bahwa inilah yang sustainable, yang terus berkelanjutan tanpa merusak alam. Di sini dari mulai Society 3.0, Society 4.0, kemudian juga Society 5.0, terlihat bahwa yang tadinya terstandarisasi, ini kan gitu, saya katakan ya di dalam tulisan saya, kita kadang-kadang tidak menciptakan revolusi industri itu adalah dianggap pendidikan revolusi industri 4.0 itu untuk menciptakan masyarakat 5.0. Anggapannya kalau semua harus terstandarisasi. Orang harus bisa, ikan harus bisa naik ke pohon. Itu kan segitu kan, sekolah juga kan gitu. Kenapa sih kata Sir Ken Robinson itu, kita tidak melihat kreativitasnya yang paling utama. Orang nggak bisa semua bisa matematik, kita tahu lah tentang PISA segala macam. Kalau Ibu Bapak lihat, kenapa Einstein itu bisa menciptakan teori relativitas? Karena dia belajar sungguh-sungguh ya, tentang biola. Belajar memainkan biola. Akhirnya otak kiri dan otak kanan jalan. Nah itulah yang harus kita lihat bahwa dunia sudah berubah. Yang tadinya harus sama-sama, ya produksinya homogen. Kemudian keempat pun bahwa semuanya berubah karena isu. Sekarang dibantu dengan AI, Artificial Intelligence, termasuk pendidikan. Kalau kita hanya bicara kognitif, orang akan, saya juga bisa dari YouTube. Ya, karena yang diajarkan adalah data, informasi, knowledge. Udah titik sampai sana. Padahal kita sebagai human harus mencetakkan wisdom. Kenapa sih saya harus sekolah seperti ini? Kenapa sih saya tadi kan disebutkan bikin tugas akhir simulasi penentu arah pesawat terbang. Karena saya tidak ingin testing dengan ribuan orang untuk bekerja di tempat. Saya bilang ke mahasiswa saya, Anda ataupun SMK kalau PKL cari masalah di tempat itu. Maksudnya masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau Anda bisa menyelesaikan masalah di tempat itu, Anda akan digaji bayar mahal. Ya, Anda usah ikut-ikut 5.000 orang, diterimanya 2 orang. Karena orang pasti nyari Anda. Itu yang harus selalu bahwa kita katakan setiap sih adalah unik dan itu harus meng-create values. Ini kan Society 5.0 kan imaginative society. Kalau begitu gimana? Ya gurunya harus lebih kreatif dong. Mungkin pada satu saat walaupun mengajarkan informatika, dari narasumber, misalnya saya mau kok ngajar di kelas Bapak Ibu dengan teknologi, pakai ini juga, sehingga mereka, oh gitu ya, ternyata kalau untuk bekerja itu tidak harus selalu di Jakarta. Ya, kenapa? Kalau di Jakarta, kos-kosan aja yang sedang-sedang saja 1 juta. Mendingan
saya kerja di rumah orang tua saya, ya walaupun orang tua mungkin sedikit bertanya-tanya kok anak ini enggak, tapi saya sudah membuat, ya seperti ada SMK dari Tegal bisa mengalahkan lulusan MIT karena dia belajar tentang anak SMK ya, bagaimana dia membuat ya komputer aided design untuk pesawat terbang, mengalahkan doktor. Nah, sekarang ke sini. Karena kontekstualnya adalah pembelajaran abad 21 kan mengarah ke sana. Ini yang terjadi. Kita di mobil sudah pakai bayarnya tidak pakai uang, sudah pakai ini. Gesek. Orang belanja di toko-toko kalau di Bandung sama Jakarta seperti saya males. Udahlah gesek, GoFood segala macam. Lebih murah, lebih cepat, nggak capek, nggak berkeringat kan. Inilah kehidupan kita. Sehingga keterlibatan teknologi ini secara berkesinambungan menggeser hal-hal yang menyita waktu menjadi efisien, yang rutin menjadi otomatis, ya, memerlukan kompleksitas tahapan menjadi efektif. Jadi sekarang daftar misalnya untuk paspor cukup online, daftar ke perguruan tinggi cukup online. Bahkan anak saya masuk UI, terus terang dia ikut bimbingan belajar, ya, ruang guru sama Genius, merasakan lebih baik daripada ikut belajar di bimbingan belajar fisik. Karena memang dunia udah berubah gitu ya. Makanya peran guru tidak berubah, harus mengajarkan tidak hanya kognitif, tapi juga psikomotorik, afektif, dan juga mengajarkan wisdom dan decision. Sehingga anak bertanya, Pak, kalau saya kan orangnya pendiam ya Pak ya, gimana pekerjaan paling penting atau paling bagus? Ya udah, kalau kamu kayaknya nggak bisa kerja di depan meja, kamu harus ada pekerjaan sebagai researcher, sebagai seorang riset OPEC, ya. Berarti kamu ya sudah cukup aja kamu ya menjadi seseorang yang di rumah tapi memberikan konsultasi tentang perangkat dan sebagainya dan bikin solusi untuk tadi yang saya katakan masyarakat sekitar apapun ya. Kenapa? Karena saya bilang kalau seorang yang belajar RPL yang paling mahal itu bukan belajar Java, bukan belajar PHP, ya, pemberi harapan palsu, bukan, itu ada bahasa di pemrograman, ataupun seperti saya Turbo Pascal ataupun C, tapi kemampuan untuk menganalisis masalah. Customer tidak akan tanya, Pak ini pakai bahasa, nggak mau tahu, pokoknya ini masalahnya begini, saya pengen ada solusi yang tadinya 2 hari, 2 jam, terserah Anda. Kalau pakai sihir silahkan, enggak, ini kasar ya. Tapi itu tadi, karena apa? Karena mereka butuh kecepatan, speed tadi, 2 hari jadi 2 jam. Confidence, belajar di mana saja, kapan saja. Seperti kita kan saya nggak tahu. Tahu-tahu saya kan pakai celana kolor di sini, ibu bapak nggak tahu, enggak, saya pakai celana. Ya, pakai celana karena belum pulang dari kantor. Ya. Gelombang generasi, age wave tadi, bahwa kita mengalami bahwa sekarang itu semua orang punya kesempatan yang sama. Kebetulan kami bikin solusi pembelajaran untuk Labdikpol itu kira-kira 600.000 orang. Para jenderalnya mengatakan kalau kita misalnya minta mereka ikut pelatihan diklat ya, diklat ya, itu harus semua datang ke Bandung atau ke Jakarta sampai pensiun mereka nggak akan ikut. Dan ini pun pembelajaran jadi choice. Jadi sekarang banyak sekolah perguruan tinggi misalnya sudah online. Pertama kali oleh BINUS ya. Sekarang ITB sama UNPAD dan juga UI juga akan melakukan asal akreditasinya A untuk institusi dan prodinya A. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kelas terbuka, mungkin bisa diusulkan bagaimana kelas terbuka tersebut. Teknologi ini salah satunya ya untuk SMK atau SMA ya. Kemudian itu juga jadi ragam gaya hidup, lifestyle, dan pastinya kan kompetisi harga. Kita bisa menjual menjadi lebih murah karena orang tidak berpikir lagi angkot kalau di Bandung ya. Tidak berpikir lagi misalnya nanti ada ruangan, listrik, dan sebagainya. Dan pertambahan nilai. Karena semuanya seperti tadi saya lihat bahwa Pak Dikbud merekam ini. Ini kan berarti nanti bisa dijadikan, diupload ke YouTube, kemudian disebarkan ke masyarakat lain, dan sebagainya. Dan satu lagi, ini kan pelayanan pelanggan. Kita suka lupa. Kalau saya sih di swasta ya, di perusahaan asing, bos saya bilang, your salary paid by your customer. Ya, kenapa? Karena kita memang dibayar oleh konsumen. Gimana dengan pegawai negeri? Sama aja Bu Bapak. Gaji kita kan dibayar pembayar pajak. Pembayar pajak siapa? Ya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Ya gitu.
rakyat Indonesia. Dan teknologi ini sebagai andalan, techno-age yang seperti kita lakukan. Dan jaminan mutu, quality assurance. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah saya bisa menerangkan kepada Bapak Ibu, karena saya sekolahnya kan S1 dari informatika, S2 manajemen, S3 kebetulan pendidikan. Murid-murid akan bisa melihat, dan para pengawas juga bisa melihat apakah saya bisa mengajar dengan mudah lihat rekaman dari pembelajaran atau seminar ini. Kalau di kelas juga sama. Kalau misalnya ada CCTV lah, kemudian kita juga bahkan promosi setiap pelajaran direkam oleh anak-anak kita, itu akan menjadi promosi bagi kita. Karena kita dianggap kualitasnya tinggi dalam mengajar. Nah ini tuntutannya. Jadi yang pertama adalah kredibilitas. Jadi yang ditanyakan, betul, karena lulusan dari perguruan tinggi atau SMK, itu nggak pernah ditanya dulu ya waktu saya, tidak hanya soal teknis, tapi juga apakah Anda itu bisa dipercaya. Nah, kalau kita kan alamin ya, mereka akan melihat, dan sekarang sudah ditanya tuh, di setiap perusahaan besar, sosial media kita, mereka akan lihat secara urut, apakah orang ini sering melakukan apapun yang mungkin negatif. Kemudian akuntabilitas tinggi terhadap masyarakat, sama juga mereka akan lihat apakah bisa dipercaya atau tidak. Pernah misalnya pinjam ya, kadang-kadang kan di Facebook, kalau misalnya pinjam gampang ternyata ditagih susah, nah ternyata dia tag ataupun misalnya ini orangnya gitu ya. Jadi efisiensi, nah ini mulai saya pernah masang alat tanpa pernah training di Motorola, karena ternyata pendidikan diklat di dalamnya itu sangat jelas. Seperti sama lah kasusnya dengan Hero. Tapi kan saya sudah pernah kerja dulu, bertanya sama teman-teman, kalah lah sama Hero kalau dalam hal misalnya mengadaptasi sebuah pembelajaran dalam 3 bulan, walaupun prosesnya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, karena dia udah pernah bikin helikopter. Dan lulusan berkualitas, di SMK pun sama, dan kualitas ini yang menjadi taruhannya. Jadi bukan karena gurunya berhasil menciptakan 1-2 itu penting, tapi kualitas itu adalah lulusan. Dan ini pun manajemennya harus internalnya transparan, memenuhi standar. Wah, Bapak teori aja, bisanya ngajar manajemen segala macam, tapi kok pada saat ngurus sekolah, ngurus anak-anaknya, PTK-nya nggak beres, gitu ya. Seperti. Dan inilah kerangkanya, nggak usah dibaca semua. Jadi pada dasarnya adalah fleksibel dan adaptif, kemudian juga pembelajaran inovasi, kreatif dan inovasi. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi tanpa mendahului Pak Direktur Utama Gojek, ya, bahwa memang kita harus bebas, tapi bertanggung jawab dalam mendidik. Kita harus berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kalau ditanya tentang prakteknya gimana sih? Kalau nanti ini pembelajaran matematik itu, bagaimana aplikasi terutama untuk SMK ya? Oh ini, caranya begini. Kemudian yang penting juga harus melek informasi, melek media, dan melek TIK. Dan harus selalu bergaul. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa kita tuh harus berusaha menjadi seseorang yang bisa berhubungan dengan pentahelix. Pentahelix itu adalah dunia akademisi, baik dasar, menengah, kemudian perguruan tinggi, kemudian juga dunia bisnis, ya, dunia industri, bisnis atau industri, kedua, pentahelix kedua. Yang ketiga, government, birokrasi. Bu Bapak misalnya kalau bicara dengan orang Dikbud, kalau misalnya bicara dengan bapak-bapak di Pemda, itu bisa sedikitnya tahu apa yang terjadi di sana. Kemudian juga di komunitas, saya punya komunitas pojok pendidikan. Kemudian juga dengan media. Jadi kalau misalnya ketemu dengan wartawan, kalau benar nggak usah takut ya. Ini regulasinya ini nih. Kami tidak bisa ya berhubungan dengan sesuatu yang tidak jelas. Silahkan Bapak lihat untuk ini jelas. Ini di bawah tadi ada standar assessment, curriculum dan sebagainya teknis. Tapi paling dasar adalah lingkungan pembelajaran. Sekali lagi, kenapa? Karena bisnis kita atau kegiatan kita paling utama itu adalah di pembelajaran. Boleh bagus misalnya soal sistem informasi, manajemen kelasnya, manajemen misalnya barang di sekolah, tapi yang paling penting tentang pembelajaran. Nah, disinilah ciri abad dari abad 21, multitasking katanya. Tadi saya sudah buktikan. Saya sambil melakukan video conference, saya juga menunggu tamu, ya, yang saat ini belum datang.
dan saat ini kemungkinan dia masih di jalan. Dia akan menemukan saya. Nanti mungkin saya minta izin sebentar, kita break ya. Sebelum kita, karena saya kan tadinya mau sholat, tapi karena di awal saya terpaksa nggak boleh break dulu lah, nggak enak dan tidak akan berkelanjutan. Nah ini tadi di abad 21 multitasking, multimedia, ya, dan game itu bisa dianggap negatif. Tapi terus terang kami bikin game pembelajaran di perusahaan pertambangan di Nusa Tenggara Barat untuk mereka tuh mau belajar tentang SIM pertambangan. Karena apa? Karena pada saat misalnya kita buat pembelajaran tulisannya teks ya, istilahnya ujian teori gagal semua. Tapi kalau itu dibikin gamenya kan yang positif ya. Gimana cara naik mobil kan harus hati-hati, ada aturannya ya. Kemudian kalau di jalan yang licin harus oper kecepatan berapa, harus misalnya kalau naik ada 3 titik tumpu, itu ternyata pakai game bisa. Di sini memang ada karakter positifnya, critical thinking, solving creativity, inovasi, kolaborasi. Nah ini, saya juga harus menekankan bahwa pembelajaran abad 21 jangan berpikir KKM itu adalah personal learning. Ibu bapak harus juga meminta mereka itu bisa bekerja sama. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa ataupun siswa yang mungkin kurang mampu dengan yang mampu disatukan, kemudian yang kurang pintar dengan yang pintar disatukan, sehingga proses tutor sebaya jalan. Sehingga ada yang namanya team learning, pembelajaran kelompok, yang itu penting. Karena banyak orang pintar secara nilai tidak bisa bekerja sama dan tidak bisa kerja. Nanti ada pembelajaran terakhir yang paling tinggi adalah class learning atau organization learning. Karena kan kalau bekerja itu nggak pernah satu desa ataupun satu sekolah sama-sama. Pasti akan berkumpul. Kalau orang pintar nggak bisa kerja sama susah. Karena itu karakter negatifnya mudah stres, penilaian diri marah, karena saya paling pintar sendiri dan sebagainya. Ada juga orang kerja di kantor malah download macam-macam karena dia merasa bahwa dia udah pintar, nggak mau diatur dan sebagainya. Dan disinilah pembelajaran abad 21 adalah tentang metakognitif, wisdom, pengetahuan bergerak dari tradisional dan modern, karakter kerjasama, kepemimpinan gotong royong, kepedulian, antusias, dan semangat. Dan ini adalah 4C ya. Inilah bahwa kita harus melihat bahwa bagaimana abad 21 seperti yang dikatakan oleh UNESCO, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, to live together. 4C-nya adalah critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Disinilah bahwa penilaian abad 21 tidak hanya penilaian ABCD, E, tapi juga berbasis kinerja. Jadi nggak apa-apa nanti misalnya pada saat ujian bikin blog, bikin video, ya bagaimana nanti mengenai instructional design ini ada kita. Dan ibu bapak, kalau saya kan agak licik dalam hal positif ya. Nanti kalau sudah jadi, yang paling bagus jadi konten e-learning, konten pembelajaran yang bisa dibagi. Bapak ibu bisa lihat ya di YouTube. Nanti ketik saja jajah sarjana, kemudian mahasiswa ataupun misalnya kuliah, jajah sarjana kuliah. Itu ada beberapa hasil karya mahasiswa saya. Nah, disinilah juga bahwa dari saat mengetahui, memahami, melaksanakan menjadi kebiasaan dan keterampilan, itu menjadi sesuatu yang memang sesuatu tumbuh. Bagaimana bahwa siap menghadapi perubahan sosial, tuntutan ekonomi, dan teknologi. Tadi kan perubahan geopolitiknya berubah. Yang tadinya mungkin hanya bahasa Inggris, mohon maaf Pak Baharudin, ternyata harus belajar bahasa Cina, bahkan bahasa Arab. Keterampilan belajar berpikir, keterampilan hidup, literasi TIK. Strategi penilaian pada abad 21 pun berubah, guru-guru ini. Kita harus melihat kesiapan siswa menghadapi tantangan, penilaian yang mengarah pada tindakan berbasis kelas, kemudian membantu guru dan siswa untuk melakukan evaluasi dengan sistem, karena sambil menggunakan teknologi dari sini. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang teknologi itu berperan, tapi tidak hanya teknologi untuk teknologi, tapi untuk kebaikan kita. Ya, bagaimana? Ya. Oke. Nah, di sini yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai pembelajaran itu hanya penilaiannya sifatnya kognitif. Ya, walaupun itu berpikir kritis, memecahkan masalah, analisis pengalaman, dan sebagainya. Tapi juga harus melihat seseorang itu di dalam bidang apapun, kemampuan berkomunikasi secara efektif. Karena terus terang kalau saya punya staff, anak ini di saya itu perusahaan IT, kalau ada seseorang yang jago di bidang programming, tapi nggak bisa kerjasama, kalau dia sakit gimana? Karena dia nggak pernah sharing dengan orang lain, nggak mau di-upload, misalnya nggak mau bikin knowledge management.
Atau etika bekerja, saya paling pintar sendiri. Wah, udah riweuh dalam bahasa Sunda itu. Dan interpersonal juga sama, kita perlu kerja sama tim, ya tadi kan personal learning, team learning, sama organizational learning. Itu juga pintar berkomunikasi, kerjasama, koordinasi, ya, dan keterampilan interpersonal. Inilah yang dinamakan HOTS, ya, panas, high order thinking skill. Ya, perlu ketersediaan sarpas, jadi maksudnya ada internet segala macam. Tapi terus terang sekarang itu tidak usah selalu Bu, Bapak kalau sekolahnya memang kurang mampu, banyak sekali institusi-institusi baik CSR ataupun kelembagaan membantu. Kalau di Jawa Barat sih pastinya Disdik ya. Tapi semestinya misalnya untuk nggak ada di satu kecamatan internet, ada yang namanya PLIK, Pusat Layanan Internet Kecamatan. Itu yang didirikan oleh Diskominfo. Itu mobilnya ada, kemudian akses internet desanya juga ada. Jadi kalau bisa para pendidik itu sering bergaul dengan masyarakat yang lain yang tadi saya katakan pentahelix. Ini juga teknologi digital, kita melakukannya untuk pengelolaan data penilaian dan sebagainya. Kemudian ada spreadsheet ya, dan sebagainya, menggunakan sistem dan sebagainya. Dan penilaian tingkat tinggi ini, HOTS ini, menghadirkan sesuatu yang dipikirkan siswa oleh guru, biasanya dalam bentuk teks, visual, skenario, sumber, atau masalah, sehingga ibu bapak jangan selalu ngajar tuh di depan kelas. Bikinlah role playing game, collaborative learning, cooperative learning, project-based learning, sehingga inilah kita memanfaatkan bahwa kepakaran kita di bidang sesuatu itu dilakukan dengan berbagai cara. Ibu bapak bisa lihat, kalau kita dengan cara ngomong, ya kamu jangan nakal, terus saja ngomong, itu nggak pernah ya anak itu nurut. Kenapa? Karena merasa bahwa kok bosen, kemudian kelihatannya kayak paksaan. Ini yang seringkali kita harus sadari. Jadi kita bisa membedakan antara tingkat rendah dan pemikiran tingkat tinggi. Jadi di sini materinya jelas sebagai pengungkit. Saya juga katakan di blog saya dan di status Facebook saya, kalau saya ngajar di Sultra berhasil, saya dianggap hero. Karena apa? Karena sistem pendidikan adalah sistem mengungkit. Kalau orang yang kurang mampu, kurang pintar, ya, kemudian dia berhasil, berarti saya kan seorang guru yang inspiratif kan. Tapi kalau yang pintar terus kemudian jadi pintar itu biasa. Itu biasa ya. Inilah yang harus kita lakukan hingga menghasilkan SDM yang punya kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah. Berarti kita juga harus high order thinking skill. Jadi sebelum muridnya HOTS, kita juga harus panas duluan gitu ya. Jadi memiliki karakter yang kuat dan positif. Jangan mengeluh di depan kelas ya, karena sama kalau kita mengeluh di dalam kelas itu sama seperti ke anak ya. Oh kalau gitu ibu bapak menyesal ya. Ya, tapi intinya bahwa anggap saja bahwa murid itu adalah anak kita. Berharap nanti guru lain pun memperlakukan kita dan itu hasilnya terus terang akan dirasakan. Ya, tidak usah lama-lama. Suatu saat kalau ibu bapak udah terus junun ya dalam bahasa agamanya, serius, konsisten, pasti ada penghargaan. Ada salah seorang teman saya, sahabat sejak kecil, guru di salah satu SMP di Kabupaten Bandung, dia tidak berharap sama sekali, ternyata dia terus konsisten memakai pembelajaran yang sangat kreatif, ya, akhirnya dikirim ke Australia. Ya itulah, karena zaman sekarang itu kalau sering buat status yang inspiratif di Facebook, di YouTube, di Instagram, segala macam, akan ada yang melihat. Walaupun tidak sering bikin status juga orang lain yang akan, murid-murid kita atau siapapun. Kecakapan apa yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad 21? Literasi dasar, yaitu tadi ya, IPA, TIK, finansial, budaya, dan masyarakat, membaca, numerasi, kompetensinya berpikir kritis, nah, ternyata ini ya, kreatif, komunikasi, kolaborasi, ya. Karakternya ingin tahu. Ini curiosity ini yang kadang-kadang jadi lemah ya pada saat makin tinggi. Ya udah yang diajarin dosen, ya udah pasti keluar di ujian. Sebetulnya walaupun matematik, saya pernah juga ngajarin statistik dengan cara role playing game, ya, dengan cara bersandiwara segala macam, karena ini menjadi sebuah keinginan, inisiatif gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial budaya. Karena terus terang itu saya alami bekerja di perusahaan asing, walaupun sering pakai bahasa Sunda, ya,
tapi mereka sangat tertarik hal-hal yang genuine, yang asli dari kita. Bukan asal mengikuti bahwa kita tiba-tiba pengen makan burger, enggak. Itu malah jadi artifisial. Ya. Justru kalau saya masih suka dengan cianjuran, mereka sangat suka, termasuk ibu bapak. Kalau ada misalnya budaya Sultra yang ingin dipertahankan, itu bagus, pertahankan. Ini contoh aplikasinya yang merespons sebuah imunisasi, bagaimana mereka melihat iklan, apakah ini promo, ternyata harganya sudah dinaikkan. Nah, inilah kemampuan-kemampuan ini yang harus juga direspon. Nah, ini yang sekarang berubah adalah bahwa ini tadi siswa ya, melihat iklan, ya, apakah mereka mulai mencari perbandingan. Sebetulnya antara Tokopedia dengan Bukalapak, toko yang sama, murahan mana? Biaya kirimnya apakah gratis atau enggak? Nah, ini hal-hal seperti ini. Seperti saya katakan, kalau gaji misalnya 5 juta di Jakarta, dikasih 1,5 juta di Sultra, mending di Sultra. Karena belum tentu misalnya di sana Anda bekerja menjadi seseorang yang terkenal. Karena jadi ikan kecil di kolam besar, dimakan hiu, dimakan paus. Mendingan jadi ikan besar di kolam kecil, Anda akan terkenal. Ya? Seperti Herul tadi saya bilang, ya. Itu perlu waktu memang dimarahi istrinya, tapi ternyata hasilnya sangat bagus. Karena kan aneh. Jadi standing from the crowd, ya, tidak biasa. Karena pelajarannya ini, ya. Jadi saya katakan bahwa anatomi dari kelas abad 20 harus ada waktu, ya, kemudian selalu ada dinding, ya. Neng, gitu ya. Kemudian teacher tuh dewa. Pokoknya kalau nggak sesuai, kamu salah. Ya, ternyata kan kita mendengar dari Pak Renal Kasali pada saat anaknya sekolah ke Amerika, baru mendarat sudah ujian, gurunya itu ngasih nilai A. Kenapa? Saya takjub sama Anda. Walaupun misalnya Anda masih jet lag, sudah mau ujian. Ini harus dikasih. Nah, kita berarti harus ngasih nilai pada proses. Misalnya seorang anak jadi tulang punggung keluarga, tapi ternyata dia masih sering masuk dengan tepat waktu. Kita harus berikan nilai yang lebih kepada dia karena usahanya dibanding dengan yang tadi. Orangnya udah kaya kok, udah pintar, bukan artinya nanti dia nilainya jadi C, enggak. Tapi kita juga berikan kesempatan kepada anak-anak yang luar biasa tadi, jadi maksudnya dengan usahanya, sehingga mereka merasa dihargai. Kenapa? Karena teachernya sekarang banyak. Artinya satu, tapi narasumbernya bisa tadi memakai sarana ini, teknologi, bisa macam-macam. Kan seneng tuh siswa. Nanti gurunya dari SMK 1, dari SMK 2, kadang-kadang kalau punya sahabat di Bandung yang ngajar, walaupun pelajarannya sama, dari Bandung, wah seneng banget dibandingin. Dan kelasnya jadi anytime, anywhere. Kelas without wall. Dan juga critical thinking. Coba lihat. Sekolah sekarang kan kayak ini ya, semua ke depan. Yang ini enggak. Seperti kelompok-kelompok kecil, namanya tin can, ya, dan tutor sebaya jalan. Jadi yang ngajar tidak hanya guru, tapi temennya. Kenapa? Ibu bapak kan pasti bingung saya ngomong apa. Karena kita punya kendala bahasa, kendala budaya, kendala pengetahuan, kendala ipolek sosbud. Ya, ini. Ya. Jadi disinilah kita melihat bahwa pembelajaran sudah mengarah ke self-directed learning. Jadi kalau saya ngajar seperti ini, biasanya yang saya ajarkan bukan hanya materi, tapi how to learn. Bagaimana caranya belajar. Ya. Jadi ini synchronous learning. Ada real time. Ya, jadi saya misalnya lagi mulai. Ada pertanyaan, Ibu Bapak yang sedang bicara? Halo? Halo? Apakah suara saya bisa terdengar? Ada pertanyaan, Ibu Bapak yang sedang bicara? Halo? Bu Yaya tolong di off sound dari Bu Tati itu sedang aktif. Sound Bu Tati sedang aktif, tolong di off dulu. Iya Pak, ya Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini juga ada interaktif media rich content. Belum, itu kayaknya nggak sadar mic-nya nyala. Lanjutin Pak. Iya, jadi sebetulnya bahwa kalau saya kan memang bidang ini, konten yang bagus belum ada artinya kalau
tidak ada interaktif. Jadi kita katakan content is king, conversation queen. Jadi bagaimana teknologi itu hanya sebagai membantu, tapi tetap guru atau dosen lah yang bisa menjadikan kelas itu sangat menarik. Sehingga keterlibatan dari murid itu sangat besar, aktif. Ya, dari dulu itu caranya adalah CBS saya, cara belajar siswa aktif. Ya. Di sini semua terjadi. Nah, sekarang kita mengarah ke pembelajaran e-learning sinkron dan asinkronnya. Apa bedanya? Karena ini tantangan abad 21, ya, yang sekarang itu adalah pembangunan organisasi pembelajaran secara menyeluruh. Jadi, dari mulai kelas, dari mulai sekolah, apakah Ibu Bapak ada nggak irisan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Ada nggak irisan keterhubungan emosional antara yang diajarkan bahasa Indonesia di dalam kelas otomotif dengan kelas RPL? Itu harus beda. Karena kontekstualnya bagaimana? Karena bahasa yang ada di dalam bahasa tekniknya beda. Berarti Ibu Bapak yang jurusan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris harus belajar terhadap kontekstual dari masing-masing yang diajarkan. Siapakah customer kita? Murid kita itu siapa? Jadi jangan hal yang sama selalu diajarkan. Seperti saya sekarang. Saya belajar dengan guru-guru yang ada di Sultra. Saya ngasih contoh Khairul. Karena itu paling dekat ya. Seperti itu. Dan ini adalah merupakan organisasi yang setiap anggotanya berupaya secara terus-menerus, termasuk siswa, bahkan termasuk office boy, ataupun para penjaga sekolah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu mereka itu sebetulnya punya kemampuan. Hanya saja mereka nggak pernah cerita atau malu. Hingga dengan dasar aspirasi kolektif ini dianggap sekolah unggul bukan hanya kognitifnya, dapat UN-nya 100%, enggak. Tapi pada intinya bahwa sekolahnya, mahasiswanya atau siswanya terkena sopan, sukses, ya, dimanapun berada, tidak pernah menyerah, ya, selalu berusaha yang terbaik, orang-orangnya dapat dipercaya. Ini kan nilai-nilai yang selalu diajarkan oleh agama kita, kan. Sehingga nanti nilai KKM-nya tidak hanya bahwa 90 itulah individual, tapi juga tentang tim, termasuk guru-gurunya, termasuk juga sekolahnya, organisasinya, termasuk para alumninya. Sehingga datang ke sekolah, Bu, Bapak, saya punya uang lebih, punya sesuatu, saya ingin sumbangkan ke sekolah. Karena merasakan. Itu pernah saya lakukan, karena saya menghormati betul salah satu guru saya, pembimbing saya S1, saat itu saya bimbingan, ya. Kemudian bimbingnya di Jakarta karena mau keluar negeri, kursus bahasa Inggris, Pak Baharudin, dan saya datang dari Bandung pagi saum, karena ya masuk angin, saumnya saum sunat ya, dan saya muntah di rumah mertuanya. Dan yang saya tidak lupa, bukan soal pelajaran dia, saya malah lupa. Tapi saat itu beliau sama istrinya mengepel muntahan saya. Akhirnya saya bertekad, saya harus membalas ini. Dan akhirnya saya balas, tidak langsung ke beliau, tapi saya memberikan peralatan ke kampus di mana dia mengajar atas nama beliau. Itu adalah salah satu contoh bahwa pendidikan itu bukan hanya masalah matematik, kimia, tapi nilai-nilai kehidupan. Bapak. Oke, kita lanjutkan bahwa ini tadi, pembelajaran sudah berubah, yang tadinya formal learning sebelah kiri, harus semuanya teratur, segala macam. Bukan artinya aturan tidak penting, regulasi tidak penting, bukan. Tapi bahwa kita harus mengadaptasi yang tadi, adaptive mobility. Bahwa kata beberapa, apakah Howard Gardner ataupun ahli-ahli yang lain seperti tadi Sir Ken Robinson, bahwa pembelajaran itu harus berupa chunk of knowledge, hal-hal kecil yang menjadi learning journey. Ya, ada pengalaman pembelajaran. Saya kok senang ya diajar sama Pak Bahar, karena orangnya baik. Tapi tadi saya katakan kan, saya merasa bahwa, aduh, saya ingat saya 5 kali gagal dalam mata kuliah rangkaian listrik. Tapi saya pastikan bahwa saya setelah lulus ke-5 kalinya, walaupun dapat C, saya ahli di bidangnya. Dan saya tidak dendam ke beliau. Karena saya merasakan ilmunya sangat baik. Ini yang mungkin kita harus bedakan, bahwa semua aksesibilitas sekarang harus kita atur. Oke lah, HP mungkin dilarang di sekolah. Untuk apa? Untuk hal-hal yang terlarang. Tapi untuk pembelajaran harusnya dibolehkan. Jadi kalau gitu, ada kebijakan, rahasia HP nggak apa-apa, tapi nanti isinya adalah tentang apakah pembelajaran tadi yang diceritakan, tentang akses ke bahan pembelajaran. Kalau kita orang IT tahu ya, semua HP itu bisa di-record,
bisa diawasi segala macam. Tapi kadang-kadang larangan itu kalau misalnya membabi buta karena tidak tahu. Gitu ya. Sama lah ya, ibu bapak kan dari dulu kita belajar mulai dari, ada yang pernah pakai sabak, ya, itu yang dari batu itu, kemudian papan tulis, kemudian dengan whiteboard, kemudian PowerPoint, dan sekarang dengan menggunakan e-learning. Mungkin suatu saat dengan cara IoT tadi ya, tinggal disuntik atau mungkin ditempelkan, ya, nanti ada semacam USB ya, di leher kita, jalan gitu ya. Who knows? Tapi kita nggak berharap juga kayak gitu ya. Tapi kalau di film-film kayaknya gitu juga ya. Dan konten pedagogisnya juga, ini tadi saya katakan, smaller nugget of learning consumption. Jadi katanya sekarang itu kayak makanan, jangan langsung minum atau makanan 2 piring penuh, ya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Halo Kang. Ya, Waalaikumsalam. Mohon Pak, nanti sekarang topik nyanak starlet, tapi mainan gedung. Ya. Oke, Ibu Bapak, boleh kita break sebentar. Pak Taufik, saya sedang Fikon, tapi saya akan ke bawah sebentar. Boleh nggak kita break sebentar 15 menit? Ya, saya minta izin untuk sholat, boleh? Nanti mungkin bisa disusun pertanyaan-pertanyaan, ya. Boleh ditulis, nanti mungkin dari moderator bisa membacakan lagi untuk saya. Saya mohon izin sebentar, bisa Pak Ibu moderator, Ibu host, dan Bapak moderator. Ya, disilakan. Ya, disilakan. Ya, saya sholat dulu sebentar ya. Ya, terima kasih. Ya, halo Bapak Ibu peserta Fikon Sultra Cerdas pada malam hari ini. Tadi telah kita sama-sama menyaksikan penyampaian materi oleh Pak Dr. Jaja Sarjana. Luar biasa Bapak Ibu materi yang telah disampaikan. Beliau sementara mohon izin untuk menjalankan sholat Isya. Sedianya beliau tadi di awal mau menjalankan sholat Isyanya, cuman karena sudah masuk penyampaian materi sehingga beliau menunda sholat Isyanya. Dan untuk kesempatan ini barangkali Bapak Ibu peserta disilahkan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diulas di sesi diskusi bersama presenter debat kita pada malam hari ini. Kami ulangi kembali secara teknis cara menyampaikan pertanyaan di sesi diskusi ini. Bapak Ibu bisa menekan tombol raise hand, ada gambar tangan di sudut kanan, di sebelah kanan layar video conference kita, atau bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui room chat dengan memilih tujuan to all panelists pada room chat. Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaannya. Ibu host yang memandu acara ini, bagaimana Ibu Yaya? Bisa mendengar suara saya? Iya Pak. Oh ya, silakan di. Sudah saya kembalikan sama Ibu Nengsi Pak, karena beliau sudah aktif di room kembali. Oh ya, silakan Ibu Murnianingsi dipandu acara agar diskusi kita bisa berlangsung baik. Mudah-mudahan tidak gangguan lagi jaringan internetnya. Ini saya sudah rekap beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan ke Bapak Jaja.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kiranya wabarakatuh. bersabar. Kita menunggu Bapak materi kembali di Google Meeting beberapa menit ke depannya. Ya, khusus yang ingin bertanya silahkan klik raise hand atau kirim chat. Ya, nanti Ibu host akan menyampaikan kepada Bapak pemateri. Ya, malam ini kita tidak sendiri ya. Di sini kita sudah 113, tadi mencapai 117 orang. Ya, alhamdulillah partisipan malam ini, meskipun ada beberapa anggota mungkin mengalami hambatan, termasuk panitia. Ya, Bapak Ibu peserta yang sangat berbahagia, sampai detik ini tampak di layar kami ada 116 peserta, jadi mudah-mudahan ini di sesi diskusi sebentar kita bisa bersama-sama menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kita dari yang sangat menarik Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya rasa seluruh guru di Indonesia yang sedang menyongsong Merdeka Belajar, program Pak Mendikbud, itu butuh pencerahan barangkali baik secara konsep sampai prakteknya seperti apa menuju society 5.0 ini. Tentu barangkali kita masih banyak bertanya-tanya seperti apa sih tantangan kita dalam keprofesian sebagai guru ini, menyongsong era society 5.0. Tentu kita perlu update kalau pesan Pak presenter kita pada malam hari ini bahwa guru itu seharusnya paling minimal selangkah lebih jauh mengetahui secara konsep maupun prakteknya terkait dengan penyiapan pembelajaran kita menyongsong era society 5.0 ini. Sebab kalau kita tertinggal atau bersama-sama saja kemampuannya dengan pengetahuannya, dengan peserta didik kita, atau bahkan mungkin ketinggalan jauh dari peserta didik kita, maka bagaimana mungkin kita bisa lead, kita bisa mengatur, merencanakan pembelajaran kita, dan bahkan bisa manage secara keseluruhan proses pembelajaran kita. Ya, Bapak Ibu peserta yang sama berbahagia, malam hari ini pada detik ini tampak di layar kami 121 peserta bersama Vikon Sultra Cerdas pada malam hari ini. Olehnya itu sekali lagi kami ingin sampaikan Bapak Ibu peserta khususnya yang berada di room attendance, jangan merasa sendiri. Memang di sana akan tampil bahwa nama Bapak Ibu itu sendirian saja, akan tetapi sesungguhnya ada lebih dari 100 peserta pada malam hari ini sedang bergabung di room video Sultra Cerdas. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini di dunia virtual ini bisa membawa manfaat untuk perbaikan, untuk merefleksi proses pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan, biar lebih baik lagi
baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Halo Ibu Murnianing sih. Ya, halo Pak. Ya, ini Lagi backup. mendengar suara saya dengan baik ya di sana ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu peserta, host kita malam ini itu adalah Ibu Murnianingsi, guru yang saat ini bertugas di daerah Palaka Utara ya, cukup jauh dari daerah saya, tapi kemudian jarak tidak menjadi satu persoalan ketika kita bergabung di dunia virtual seperti ini. Mudah-mudahan kemudian ini bisa menjadi inspirasi dalam pembelajaran kita yang saya sudah beberapa kali ya, alhamdulillah dengan memanfaatkan video conference dengan sejumlah siswa, ada materi-materi yang tidak sempat tersampaikan, itu tidak tersampaikan secara terbuka, kemudian itu bisa kita tidak lanjuti dengan video conference. Silakan Ibu Murnianingsi di sapa-sapa teman-teman yang sedang dari kita kembali bersama. Ya, saya lagi ada pertanyaan. Iya, halo, silakan Bu Murnianingsi, di sini suaranya jelas kok. Silakan Bu. Ya, luar biasa ini Pak pertanyaan-pertanyaan ini. Belum lagi yang nantinya bertanya. Wah, luar biasa materi malam hari ini. Iya. Disimpan dulu saja bank soalnya sebentar Bapak materi kembali membersamai kita, mudah-mudahan bisa tetap bersama. Di sini sudah pukul 21.35, 21.36. Barangkali untuk daerah Indonesia Barat pada saat ini sedang 20:36 menit. Ya, mudah-mudahan bisa bersabar ya Bapak Ibu ya. Semoga Pak Jaja juga bisa cepat bersama kita dalam Rubicon. Ya Bapak Ibu yang sama berbahagia, di room chat juga kami telah share link grup Sultra Cerdas 1 yang grup WhatsApp yang berguna untuk sharing persiapan atau informasi yang sangat bermanfaat untuk pendidikan, termasuk masih video conference pada sesi minggu-minggu berikutnya. Perlu kami informasikan Bapak Ibu, di room grup WhatsApp grup chat kami, jadi kami secara intens juga mendiskusikan topik terkini terkait dengan pendidikan. Barangkali Bapak Ibu yang minat bisa join, silakan untuk di link di grup chat WhatsApp kami. Ya, ke depan perlu kami informasikan Bapak Ibu melalui Rubicon kali ini. Ya, ke depan kami berharap bahwa Sultra Cerdas akan menjadi salah satu pionir pelaksanaan pembelajaran secara online dengan membuka kelas-kelas pelatihan secara online yang menjadi angan-angan kami. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dan bisa menjadi fasilitas belajar kita bersama. Kami juga akan mencoba coaching klinik dengan salah satunya adalah dengan Dr. Jaja Sarjana di awal video conference ini. Tadi saya sempat berdiskusi langsung dengan beliau dengan rencana-rencana pengembangan
ultra cerdas, dan beliau mungkin di awal tadi beliau sudah sempat menyebutkan salah satu learning management system yang beliau manfaatkan pelajaran dan melibatkan para dosen, para pengusaha, para mahasiswa melalui sistem learning-nya. Mudah-mudahan para peserta bisa, Pak Dr. Jaja Sarjana selaku presenter kita pada malam hari ini bisa share informasi tentang learning management system yang beliau pakai untuk membimbing para mahasiswa termasuk dosen-dosen di kampus-kampus ternama di daerah beliau bertugas. Ibu Yaya, apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Halo Bu Yaya? Ibu Murnianingsi, halo? Halo Bu Murnianingsi? Halo Pak. Ya, Bu Murnianingsi, tolong ada beberapa ini teman-teman di panelis mikrofonnya sedang aktif. Tadi sempat mengganggu suara penyampaian dari Pak Presenter kita. Tolong di off dulu untuk sementara, nanti sebentar satu-satu dibuka.